kembali lagi bersama channel Generasi Milenial. Jangan pernah berpikir mobil tidak akan rusak bila jarang digunakan. Faktanya, anggapan itu salah. Terlalu lama mendiamkan mobil terparkir di garasi akibat jarang dipakai justru membuat kendaraan Anda rusak. Ada beberapa kerusakan yang dapat dialami mobil bila itu terjadi. Bahkan bisa berimbas pada komponen-komponen krusial kendaraan Anda. Berikut ini ulasan tentang kerusakan-kerusakan mobil bila jarang dipakai dan cara mengantisipasinya. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 5 kerusakan mobil jika jarang dipakai dan cara mengatasinya. Number 1. 1. Aki tekor. Resiko pertama pada kerusakan kelistrikan atau aki, hal ini akan dirasakan pada saat pertama kali menyalakan mobil yang sudah lama tak digunakan. Mobil akan sulit dinyalakan karena penurunan daya listrik dengan sendirinya. Penurunan daya listrik berbeda-beda kondisinya tergantung pada umur dan kualitas aki. Semakin tua umur aki, maka akan semakin mudah kehilangan daya untuk menyimpan listrik. Tipsnya adalah hidupkan mesin dalam jangka waktu tertentu setiap pekan sekali sekitar 5-10 menit. Sesekali jalankan mobil untuk pengisian daya listrik pada aki lebih maksimal. Bila mesin sudah menggunakan teknologi injeksi, tak perlu memanaskan mesin terlalu lama. Kita juga tak disarankan menginjak-injak gas. Cukup biarkan mesin menyala standar alias idle. Number 2. 2. Tekanan angin ban berkurang. Kondisi ini terjadi jika kita parkir mobil terlalu lama. Hal ini menyebabkan bagian ban yang menapak langsung dengan aspal menjadi rata, sehingga bentuk ban tak lagi bundar utuh. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan ketika mobil pertama kali dijalankan setelah sekian lama diparkir. Untuk mengantisipasinya, jalankan mobil beberapa saat maju mundur atau keluar masuk garasi secara rutin. Upayakan posisi pelek dan pentil selalu berubah tumpuannya. Hal ini bertujuan agar tekanan angin pada ban terdistribusi merata, sehingga ban tidak terlalu lama tertumpu hanya pada satu titik tertentu saja. Number 3. 3. Bahan bakar mengendap. Iklim di Indonesia yang tropis membuat udara lembab dan ini bisa menyebabkan embun pada tangki dan saluran bahan bakar jika mesin tidak dihidupkan dalam waktu yang lama. Akibat yang terjadi, bahan bakar akan tercampur air sehingga mengurangi kualitas bahan bakar serta berpotensi menimbulkan karat pada tangki atau saluran bahan bakar yang terbuat dari besi. Jika mobil Anda menggunakan biodiesel, efeknya malah menimbulkan endapan dan menyumbat saluran bahan bakar. Tipsnya adalah, ketika memanaskan mobil, cek indikator water separator dan filter bahan bakar pada meter cluster. Kita harus rajin memeriksa dan mengganti filler bahan bakar secara berkala agar bensin tersaring dan dibersihkan secara partikel dari kotoran serta karat. Number 4. 4. Karat piringan cakram. Ketika mobil tidak bisa digunakan dalam durasi cukup lama, ditambah dibiarkan terkena hujan karena terparkir di tempat terbuka, karat akan menimbulkan pada piringan cakram. Ini merupakan proses alamiah antara lingkungan dengan benda yang berunsur besi. Hanya saja, jika terus dibiarkan, tentu menyebabkan performa rem berkurang dan menimbulkan bunyi saat mobil digunakan kembali. Cara mencegahnya, sebaiknya mobil tetap dijalankan minimal 1 kali dalam seminggu. Karena karat pada piringan cakram pada umumnya akan hilang dengan sendirinya ketika mobil sudah dijalankan sejauh 3-5 meter. Karat akan hilang karena adanya gesekan dari kampas rem. Number 5. 5. Kuman dan debu saluran AC. AC mobil yang jarang digunakan dapat menyebabkan endapan debu dan kuman di seluruh bagian saluran pendingin tersebut. Ini juga berdampak pada kualitas udara di dalam kabin mobil ketika mobil dipakai kembali. Oleh sebab itu, disarankan agar rutin memanaskan mesin mobil sambil menyalakan AC sekitar 5-10 menit, minimal seminggu sekali.
Cara ini dapat mencegah pendinginan foam tidak mengendap dan menjaga sirkulasi udara pada kabin mobil. Nah, itu tadi kerusakan mobil jika jarang dipakai dan cara mengatasinya. Mana kerusakan mobil jika jarang dipakai yang baru kamu ketahui? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu.